Saat matahari terbit di timur, pemimpin sejati bangun dari tidur, siap menaklukkan hari yang baru dengan semangat. Terkait tentang pengambilan keputusan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran ya kepada Pak Diki sikap yang saya lakukan di dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Tentunya sebagai pemimpin di dalam menghadapi kasus yang berkaitan dengan dilema etika adalah yang pertama bijak, ya, sikap bijak yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena kasus dilema etika adalah kasus yang dimana bagaimana kita mengambil keputusan kepada permasalahan yang memiliki hal yang berkaitan dengan kebenaran, ya, kebenaran. Nah, kita harus mengidentifikasi dulu kasus tersebut. Misalkan ini salah satu, ambil saya contoh, ada kasus terkait dengan kejadian di kelas di mana anak sedang belajar, guru meninggalkan kelas, lalu di kelas tersebut terjadi perundungan. Ya. Nah, ketika terjadi perundungan, salah satu anak ya mengadu kepada orang tuanya, kemudian orang tua tersebut lapor kepada polisi, sehingga anak yang jadi korban perundungan melaporkan pelaku anak lainnya. Itu adalah salah satu masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Maka apa tindakan yang saya lakukan? Yang pertama, jelas di situ kepala sekolah harus turun. Karena kejadian perundungan terjadi ketika tidak ada guru, gitu kan? Ya, maka ini urusan guru, urusan saya. Tapi yang harus saya selesaikan adalah bagaimana ketika anak ini sudah dilaporkan ke polisi. Karena sebagai korban, orang tuanya tidak terima. Maka sikap saya adalah bermusyawarah. Ya, walaupun anak tersebut sudah dilaporkan kepada polisi, tetap saya mengambil tindakan, yaitu mengambil ya anak sebagai pelaku, anak sebagai korban. Demikian juga dengan orang tuanya. Lalu dipahamkan, saya tidak boleh yang namanya berpihak kepada korban, dan saya juga tidak boleh berpihak kepada anak. Maka dalam hal ini saya musyawarahkan dalam rangka memahamkan orang tuanya. Barangkali pada saat perundungan anak tadi bentroknya sebentar, besok-besok anak sudah clear lagi. Yang memperpanjang itu adalah orang tuanya. Disitulah saya mengambil sikap bermusyawarah untuk mufakat menyelesaikan permasalahan anak. Sehingga dengan harapan pada akhirnya anak yang korban tersebut akan ya mengambil laporan dari membatalkan laporan kepada kepolisian, seperti itu. Dan juga di situ ada edukasi baik kepada anak selaku pelaku dan anak selaku korban, karena itu pernah saya alami. Yang kedua, tidak selesai di situ, ini harus menjadi bagian pembelajaran kepada guru, di mana ketika tidak ada guru di kelas bisa saja terjadi hal-hal yang bisa menimbulkan masalah. Dan inilah butuh kebijaksanaan dari kita semua. Di situ kebijaksanaan kepala sekolah, kebijaksanaan dari guru, kebijaksanaan dari siswa, dan kebijaksanaan daripada orang tua. Seperti itu. Iya. Jadi harus ditelusuri masalahnya dari awal. Iya. Selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terus terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Mengambil keputusan di dalam suatu dua
dua hal yang sama-sama benar. Ya, prinsip saya selalu sebagai pemimpin, saya tidak boleh ya mengecewakan siapapun yang ya memberikan kontribusi hal yang baik. Netral gitu. Iya, kan bisa jadi kepala sekolah otoriter. Iya. Ya, dianggap misalkan ada dua orang yang memberikan pendapat, dua-duanya benar, lalu kepala sekolah misalkan mengeksekusi, udahlah kata saya tidak bisa seperti itu. Ya, karena dua-dua halnya ini benar, lalu kita cari jalan tengah. Ya, yang sekiranya pandangan saya kedua hal yang benar ini mana yang kontribusinya kepentingan untuk banyak orang. Ya, seperti itu. Jadi kepala sekolah tidak boleh mengecewakan pendapat siapapun. Tetapi saya selama ini lebih dominan mengarahkan agar kedua-duanya merasa dihargai dan kedua-duanya tidak akan dikecewakan. Karena pendapat tersebut adalah memiliki kebenaran yang sama. Tetapi tadi porsinya, dominannya kepentingannya lebih kemana? Ya, tidak ada kepentingan kepada kelompok satu, kelompok dua, tapi kepentingan lebih dominan kepada keseluruhan. Itu yang saya lakukan. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu bisa lakukan Kalau saya langkah-langkah dan mengambil keputusan jelas, mengidentifikasinya adalah masukan dari jajaran manajemen. Seperti itu ya. Jadi kalau saya mau mengambil kebijakan, keputusan itu pasti saya diskusi dengan wakil, dengan stafnya. Kemudian saya juga ngobrol dengan guru-guru. Ya, karena barangkali ya ada hal yang berbeda. Apakah semua data-data itu saya tampung, kemudian saya rumuskan sehingga akan menjadi muncul suatu kebijakan, dan kebijakan tidak akan saya sampaikan dulu sebelum disampaikan di forum. Karena bisa jadi ya kepala orang kan bisa saja di depan saya ya, tapi di belakang tidak. Tetapi kebijakan yang saya ambil sebelum saya putuskan maka akan dirapatkan dulu, disosialisasikan agar mereka paham. Seperti itu yang saya lakukan langkah-langkah. Selanjutnya yang keempat, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di domain Yang menurut saya efektif tadi melibatkan banyak orang. melibatkan banyak orang. Iya. Untuk apa melibatkan banyak orang? Meminimalisir masalah yang akan muncul. Iya. Ya. Melibatkan banyak orang itu adalah hal yang saya anggap efektif, karena bisa jadi pendapat saya mungkin tidak selaras, tidak sejalan, tapi kalau kita melibatkan banyak orang, maka kita bisa rumuskan sehingga kebijakan yang muncul itu akan dipertanggungjawabkan bukan oleh saya, oleh seluruhnya. Seperti itu, agar tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan yang sama ya. Terima kasih, Bu. Ya. Bu izin melanjutkan dari pertanyaan Pak Diki ya Bu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang menurut Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu Tentang kesebenarnya. Karena untuk menentukan keputusan terkait dengan permasalahan yang dianggap benar, ya itu butuh naluri yang kuat, ya. Oleh karenanya, yang pasti saya akan mengumpulkan data-data untuk memperkuat saya untuk mengambil keputusan tersebut. Ya, data-data itu untuk melengkapi dan memperkuat. Untuk apa? Agar saya tidak salah mengambil keputusan. Karena tadi permasalahannya yang dihadapi memiliki makna yang kebenarannya hampir sama. ya. Betul nggak? Betul. Ya, tetapi saya tetap pegang teguh tadi mengumpulkan data-data untuk melengkapinya agar tidak salah dalam menentukan keputusan. Baik Ibu. Kemudian kalau Ibu sendiri, apakah Ibu punya aturan, prosedur atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Apakah Ibu biasanya langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Baik, terkait dengan pengaturan
atau penyelesaian masalah. Selama ini saya tidak boleh menunda masalah yang ada. Ya, sebagai pemimpin pembelajaran, masalah itu adalah hal yang mendewasakan pola pikir kita semua. Karena dengan ada masalah memberikan pengalaman dan pengetahuan. Untuk menyelesaikan masalah perlulah kita belajar dan belajar. Oleh karenanya saya tidak memiliki jadwal tertentu. Jadi setiap ada masalah saya coba ya untuk menyelesaikannya pada hari itu. Ketika kita memiliki waktu yang senggang. Kecuali kalau waktu saya padat, tapi selama ini saya tidak pernah menunda-nunda permasalahan. Karena masalah tiap hari, tiap saat itu selalu ada. Silih berganti. Iya, gitu. Makanya tadi sebesar apa masalah itu? Apakah berat, ya sedang atau ringan? Ya kalau berat maka saya tidak akan tunda. Ya, tapi kalau seanggapnya ringan, maka saya akan bukan menunda. Pendelegasian saya akan lakukan dulu melibatkan manajemen. Ya, sejauh mana manajemen bisa menyelesaikan permasalahan itu. Seperti itu. Jadi tidak dikerjakan oleh saya. Nah, kenapa saya melibatkan manajemen dalam rangka mengumpulkan data-data? Ya, mengidentifikasi sejauh mana sih kasus-kasus ini kayak gitu, seperti itu. Ya, tetap keputusannya ada di kepala sekolah. Tetapi dengan melibatkan tadi manajemen, guru, siapapun dalam rangka saya mengumpulkan data yang tadi dianggapnya ringan, apalagi berat. Ya, berat itu walaupun tidak selesai hari itu, setidaknya saya pada saat itu bisa menangani dulu. Dan pada saat hari itu bukan langsung keputusan kebijakan saya muncul, tidak. Tapi saya dalam rangka mengidentifikasi kasus ini sampai seperti apa. Ya, dampaknya nanti kepada orangnya yang bermasalah atau dampaknya kepada sekolah, saya harus pikirkan itu semua. Maka tadi ya tentatif, ya tidak ada jadwal tertentu, tapi setiap masalah yang datang pasti saya akan segera berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Berarti Bu bergantung sama urgensinya gitu Iya, ya. iya. Baik Ibu. Kemudian pertanyaannya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak. Ya, bukan adakah orang. Ya, tapi banyak orang yang harus saya libatkan di dalam menyelesaikan kasus-kasus, baik itu terkait dengan dilema etika atau permasalahan yang lain. Karena tadi ya mata saya dua, kepala salah satu. Tapi dengan melibatkan banyak orang, bukan saya ingin dipanggil banyak orang, tetapi dalam rangka mengumpulkan data-data yang menjadi pendukung untuk saya mengambil keputusan. Untuk apa? Agar saya tidak salah. Barangkali mata saya, kepala saya bisa salah, tetapi dengan dukungan tersebut saya filter, ya mana yang lebih dominan bisa memberikan keputusan yang lebih bijak. Keputusan tetap ada di saya, tapi data-data pendukung saya perlukan agar tidak salah. Maksud saya begini, orang yang akan diberikan keputusan tersebut tidak terlukai, tapi dengan sadar sendiri bahwa keputusan itu membelajarkan dirinya untuk lebih baik lagi. Berarti membantu membuat pertimbangan gitu Iya, ya. iya. Jadi bukan gini ya, memberikan keputusan itu bukan mengeksekusi, ya, tetapi membelajarkan, mendewasakan setiap orang yang memiliki permasalahan atau mengalami permasalahan agar bisa lebih baik lagi. Kalau dihukum kan seolah-olah ya dieksekusi, belum tentu bahwa yang bersangkutan itu ada salah gitu. Nah, kita yang harus belajar bagaimana mengedukasi siapa saja yang memiliki masalah, karena masalah itu muncul barangkali ketidakmampuannya, bisa ketidakmampuan pada dirinya, atau memang karena tidak ada yang orang-orang di sekitarnya yang ikut membantu, mensupport bisa menyelesaikan masalah tersebut. Karena tadi dari awal masalah itu adalah mendewasakan kita, membelajarkan kita, memberikan pengetahuan dan pengalaman untuk menghadapi masalah-masalah berikutnya. Baik Ibu. Terakhir, dari semua yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika?
banyak pengalaman yang saya dapatkan. Ya, Yang berkesan. yang berkesan menyelesaikan dengan tanpa menyakiti orang lain. Ah, Ya, menyelesaikan masalah yang pada akhirnya dengan happy ending. Itu pengalaman yang saya alami. Karena setiap masalah yang ada itu selama kita dengan cara yang baik, ya, cara yang tepat itu barangkali bukan dari kita, petunjuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lupa, setiap keputusan yang memberikan kebaikan itulah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi perantara, ya, seperti itu. Jadi pengalaman yang bahagia itu adalah ketika kita mampu menyelesaikan masalah tanpa menyakiti siapapun dan membuat orang-orang di sekitar kita itu bahagia menerima keputusan dan kebijakan kita. Gitu ya. Ibu. Sudah Ibu, sudah. Iya, terima kasih sekali Pak Diki dengan Setiap langkah penuh dengan rencana, setiap kata menginspirasi jiwa. Di tengah badai tetap berdiri dengan hati yang selalu berapi. Pemimpin pembelajar selalu berani menghadapi tantangan setiap hari. Tak pernah menyerah walau sulit, selalu mencari cara untuk bangkit. Saat kesulitan datang menghampiri, mereka tetap teguh tak akan lari mencari. Di samping dari identifikasi masa-masa yang ada di lapangan ya, kita kumpulkan mana memang yang sangat penting sekali, mana yang berhubungan dengan update kenyamanan, keselamatan, kenyamanan anak utamanya. Kalau kita organisasi kepada anak itu diutamakan. Ketika sudah ada ya kita pilih-pilih, lalu kita duduk bersama dengan ibu dan bapak guru untuk berdiskusi bersama, karena namanya sekolah tidak hanya pimpinan, tapi semua harus terlibat di dalamnya untuk Dimusyawarahkan. Kalau untuk yang menunjukkan moral, Pak, jadi ada yang benar, ada yang salah. Itu gimana dari identifikasi? Jadi kalau yang moral tentunya kita mengerahkan sebenarnya itu kan adat, adat juga atau adab gitu ya. Kalau mungkin di muslim mana yang kira-kira madorot, mana yang maslahat gitu. Kita itu kalau muslim, kalau kita oh kira-kira ini etika ini baik atau tidak, moral ini bagus tidak gitu. Itu terkadang ya ada kalanya kan setiap kalau tradisi itu kan setiap daerah itu akan beda. Tapi kita menyamakan dengan sistemnya nasional. Oh ini jelek, ini tidak boleh, ini boleh, gitu. Itu pada panduannya, pada bulannya biasanya itu. Karena kita ya fokusnya kan karakter gitu ya. Oh iya, karakter anak juga ya. Yang keduanya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Memang dilema itu sulit sekali sebetulnya kalau prosesnya gitu. Tapi kita lihat juga kepentingannya bukan kan kepentingan pribadi, tapi kita lihat kepentingan umum. Dan kita selamanya kalau ada apa-apa mungkin dengan kita melaksanakan itu meeting dengan guru, kalau tidak juga dengan waka atau tidak juga dengan guru yang terlibat di dalamnya. Utamanya seperti kasus pesta didik gitu ya. Mana ini penting, ini betul dua-duanya. Tapi kita lihat latar belakangnya masalah itu sedikit mungkin, dan kita tidak bisa mengambil keputusan secara langsung tanpa musyawarah mufakat, tanpa juga permasalahan itu duduk perkara betul gitu. Jadi kita tetap mengutamakan musyawarah dan tidak diupayakan tidak merugikan dua pihak gitu. Dia harus lihat dari faktanya, dari latar belakangnya. Yang ketiganya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kalau selama ini untuk khusus pulang sekolah ya, kita lihat daerah pendidikan, kemudian juga lingkungan kita belajar anak, kemudian juga dari latar belakang guru-guru, terutama kan tidak sama kondisi guru-guru sebetulnya. Kita lihat bagaimana yang diutamakan tetap fokus kepada stadik yang utama, kemudian juga setelah ada mungkin ada benang merah di berbagai
berbagai permasalahan yang ada, kita ambil mana yang terbaik, kemudian kita terapkan gitu. Sebagai peserta didik yang lebih utama ya. Yang terakhir dari saya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik? Yang dikatakan efektif itu menurut Bapak itu melibatkan semua pemangku kebijakan dan melibatkan yang berkepentingan, terutama ibu dan bapak guru. Jadi kita tidak sepihak menentukan kebijakan itu. Jadi kebijakan itu diambil bersama-sama seluruh warga. Terus ada komunikasi, kolaborasi dulu sama yang lain. Ya, gitu ya. Keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tantangannya Bapak. Tantangan yang dihadapi selama ini paling kita kepada kondisi di mana sama-sama kedua-duanya menganggap benar, sama-sama keduanya menganggap tidak bersalah umpamanya gitu ya. Tapi ya selama ini tidak ada hal semacam itu. Ini perumpamaan saja, karena yang kita hadapi tantangan-tantangan itu hanya justru ketika anak itu melakukan tindakan-tindakan di luar umpamanya norma, misalnya main bersama-sama sehingga mencelakakan temannya, semacam itu. Jadi hanya itu saja yang ditemukan. Termasuk juga seharusnya mereka itu ke sekolah duduk belajar, ini malah bikin main, kadang ya sarana yang ada mungkin rusak, semacam itu saja lah yang dihadapi. Yang masih bisa ditangani. Ya, tangani. Berikutnya, kalau Bapak sendiri, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Ataukah Bapak biasanya langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kemudian ada tidak Bapak prosedur tertentu yang selama ini Bapak lakukan untuk menyelesaikan itu? Biasanya kalau terjadi sesuatu di sekolah ya, menyangkut dilema etika, langsung ke tempat itu atau kita ambil di suatu tempat, hari itu juga harus selesai dengan melibatkan berbagai pihak. Kemudian juga kalau kita perlu juga melibatkan, ini berkepentingan dengan umpamanya terkaitnya dengan luar, kita telepon juga supaya datang dan sebagainya. Bisa langsung di tempat. Jadi langsung selesai di hari itu, tidak berlarut-larut. Iya, karena memang kalau berlarut kita kan banyak lagi masalah yang lain. Oh iya. Kemudian Bapak, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ini ada memang yang membantu, terutama ya para waka antaranya. Kami karena namanya sekolah tidak saja kepala sekolah yang ada di depan, tetapi ada juga pembantu-pembantu, ada juga para waka yang memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk itu. Kemudian Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman saat mengambil keputusan yang sifatnya dilema etika? Yang diambil pertama, kita harus benar-benar harus bijak sebijak-bijaknya, tidak memihak kepada satu golongan atau kepentingan apapun juga. Kemudian juga kita berusaha merangkul semuanya. Menyerah walau sulit, selalu mencari cara untuk bangkit. Saat kesulitan datang menghampiri, mereka tetap teguh tak akan lari, mencari ilmu di setiap sisi agar berhasil dalam setiap aksi. Tahu jalan menuju sukses, penuh liku dan rintangan keras, tapi percaya dalam